Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya guys, dulu saya itu ya, pertama saya ke Hong Kong itu, dulu saya pernah kabur, pernah 1 bulan itu saya 1 bulan kabur. Kenapa? Karena neneknya itu apa ya, aku nggak suka gitu loh yo. Neneknya itu cerewet gitu loh. Dan saya itu tidurnya juga di dapur gitu loh. Tidurnya itu menggelar kasur itu, itu pun kalau sudah selesai semua, dapur itu jadi tempat tidur saya. Makanya saya nggak betah ya, walaupun ada korden gitu ya, dikasih korden. Makanya saya pertahankan 1 bulan, pokoknya saya mau kabur beneran. Saya kabur beneran loh guys, kabur ke agensi maksudnya. Nah, kenapa saya kabur ya guys, friend? Begini ya, pokoknya kerjanya itu nggak enak gitu loh. Maksudnya neneknya itu selalu ikut campur gitu ya. Dia yang ke pasar, dia yang antar sekolah. Lah, maksudnya terus saya ngapain? Ya, sebenarnya saya ini kan juga tahu ya apa kerja saya, apa yang harus saya lakukan gitu kan. Nah pokoknya neneknya itu sangat mendiktator gitu loh. Dia yang masak, dia ngomongnya saya suruh belanja. Orang hari-hari dia yang belanja sendiri. Kalau dia nyuruh saya belanja ya saya kasih duit belanja ke pasar biar saya masak gitu ya. Terus saya itu kalau saya dulu liburnya bukan hari Minggu, itu pas sebulan kabur itu. Saya liburnya hari Rabu ya. 1 bulan lah aku langsung kabur. Itu di situ neneknya itu yang ngatur. Saya liburnya hari Rabu. Karena apa? Karena kalau Sabtu Minggu itu di rumah anaknya itu kan, di rumah anaknya yang jauh ya, di Tuen Mun gitu ya. Dulu pertama itu saya di Taiwan Tuen Mun itu perjalanan hampir 2 jam loh. Nah itu kan kena anaknya kan tinggal sama neneknya karena tempat kerjanya itu dekat gitu lah sama rumahnya neneknya gitu. Pegawai Bank of China lah dulu itu ya. Madam majikan saya yang cewek. Karena ini ya, masih satu tinggal dengan orang tuanya dia. Terus saya itu tidurnya, saya nggak punya kamar guys ya. Umum lah kalau di Hongkong itu nggak punya kamar itu sudah menjadi kebiasaan umum ya. Kadang di ruang tamu gitu ya. Kalau yang tidur di rumahnya yang anaknya ini yang Tuen Mun itu di ruang tamu itu tidurnya pun ntar nunggu semua udah tidur, ngambil kasurnya harus pelan-pelan. Banyak peraturan pokoknya. Makanya saya nggak betah gitulah. Terus kalau saya beli sarimi, saya kan kadang pengen makanan Indonesia gitu ya. Neneknya itu marah-marah, padahal saya juga beli pakai uang saya sendiri gitu loh. Neneknya marah-marah, saya nggak boleh jajan di luar, makan di luar, dibawa ke rumah itu nggak boleh ya. Saya libur pun kalau misalnya saya masak, tapi kan saya dulu ya belum berani ya, masih 1 bulan. Pokoknya intinya nggak boleh membawa makanan dari dalam rumah itu ya. Ya kalau makanan sih nggak pelit ya, tapi kalau saya beli jajan taruh di rumah itu karena saya pengen jajan itu nggak boleh. Terus HP itu ya, dulu kan HP belum kayak sekarang ini ya, itu 2007-an itu kayaknya ya. Saya itu kalau mulai pagi sampai malam itu HP-nya dibawa bos cewek saya nggak boleh main HP. Ya bayangin kerja nggak ada hiburan gitu ya, kan stres gitu loh. Kalau dulu kan ya belum marak banget ya YouTube, kayak YouTube, kayak Facebook itu belum ya. 2007 itu Facebook belum meledak ya. YouTube apalagi kayak TikTok. Sekarang itu pokoknya kalau dulu HP itu SMS-an ya, SMS-an sama masih model chatting apa ya. Itu kalau ke warnet, kalau libur kadang kan ke warnet gitu ya. Pokoknya dulu itu HP itu bagiku udah sangat hiburan ya, walaupun mungkin SMS sama teman,
Soalnya dulu itu 2007 itu HP itu di sini ini ya, kalau sesama kartu kayak Indonesia misalnya, Telkomsel sama Telkomsel itu SMS gratis sama juga gitu. Terus dulu dia kadang hiburan SMS sama teman-temanku gitu kan, gratis ya, hiha, ketawa-ketawa. Tapi kan saya kalau pagi sampai malam itu HP-nya di bawah majikan saya ke tempat kerja. Saya nggak boleh HP-HPan, kan jenuh gitu ya. Saya betah-betahin itu sampai 1 bulan ya. 1 bulan saya terima gaji, dan terima gajinya itu nggak pakai ATM. Terima gajinya saya harus ngambil ke bank, dan ngambil ke bank itu kan ngantri ya, kalau nggak pakai ATM kan harus ngantri deretan panjang. Saya itu ngantri kayaknya kalau nggak salah 1 jam atau 2 jam ya. Udah 2007, udah lama ya. Lah itu dihitung kalau libur nanti saya dipotong 2 jam itu karena ngambil uang lama. Apa nggak gila kan? Ya pokoknya intinya kalau saya itu, kalau dari awal saya itu udah ilfil, kayaknya kerja itu saya nggak enak suasananya, pokoknya nggak enak banget lah. Saya nggak suka juga lah, walaupun cuma anak 2 ya, anak 2 tapi namanya anaknya itu dulu pas saya datang itu masih 3 tahun sama yang gede itu 6 tahun ya. Lah itu kan sudah dari kecil kan diasuh sama mbaknya ya, kan otomatis kalau untuk lengket sama saya, mengerti sama saya masih susah kan. Begitulah lah pokoknya. Terus neneknya tuh yang handle terus ya, dia komplain. Saya sih nggak ada komplain sih, saya tetap berusaha, I try my best gitu ya. Tapi saya pikir-pikir, aduh, pokoknya saya itu kalau saya nggak suka dengan majikan ini, kerja ini, pokoknya saya kabur. Dulu saya di Singapura juga pernah kabur ya, maksudnya kabur ke agensi. Nah terus ini ya, ini 1 bulan aku nekat kabur. Koperku saya bawa, itu malam-malam kayaknya ya jam 3 sore Hongkong itu ya. Pokoknya ya jam 3 langsung, karena saya udah merasa nggak betah banget ya. Pokoknya ini suasana kerja yang tidak enak. Setiap hari Sabtu saya harus membersihkan rumah yang sana, berarti kan kayak kerja 2 rumah. Aduh, enggak. Sedangkan liburnya ada hari Rabu kan, liburnya hari Rabu, jam 8 harus pulang. Saya enggak, pokoknya melihat kayak gini suasananya, makanya terus saya nekat. Saya jam 2 siang ya, jam 2 siang saya kan megang kunci kan, karena kadang itu jemput anaknya sekolah gitu ya. Saya megang kunci, terus saya bawa koper, saya bawa semua barang saya keluar dari rumah itu ya. Nekat itu udah nekat jam ya. Terus jam 3 itu saya masih main ke toko Indonesia lah waktu itu ya. Ya apa ya, melepas stres gitulah ya. 1 bulan kerja dengan suasana yang sangat tidak enak lah. Suasana yang sangat tidak enak. Tidur di dapur, nggak punya privasi tersendiri gitu kan. Kalau sholat juga, sholat gimana coba kan. Makanya saya kalau sholat itu waktu pertama itu saya nyuri gitu. Aduh, kayak gini saya nggak bisa belas. Makanya saya nekat jam 2 siang saya kabur. Tapi saya masih bawa kunci rumahnya dia ya. Ini lanjut lah. Terus saya ke toko Indonesia dulu, saya warnet itulah, buka YouTube ya, enjoy dulu lah, penat. Pokoknya saya nggak peduli nanti nasib saya dapat majikan yang seperti apa lagi. Saya udah nggak peduli ya, pokoknya saya pengen lepas dari majikan itu gitu kan. Keluar jam 2 siang, terus saya nyampe di agent saya Yunlong itu jam 9 malam kan. Otomatis auto dimarahin lah sama agent lah, kamu itu keluar dari rumah majikan jam 2 siang, kenapa nyampe ke saya jam 9 malam, kamu kemana aja? Ya saya terjawab, saya main bu, saya ke warnet, saya jalan-jalan ke taman, saya jenuh gitu kan ya. Ya udahlah, saya terima lah, mau agent mau ngomong apa aja ya saya terima. Oke lah ya, karena masih ada ikatan, saya masih bayar potongan kan, potongan gaji.
Nah, saya pokoknya dimarahin habis-habisan ya di agensi. Oke lah, saya terima lah, nggak masalah. Baru 1 bulan kan nggak masalah ya. Maksudnya daripada nanti 1 bulan, 2 bulan malah saya dengan suasana kerja yang nggak betah, malah tambah parah gitu kan ya. Terus ya dimarahin agen itu udah pasti ya, dimarahin ya. Walaupun kemarin juga kita juga tetap bayar potongan kan. Dulu itu kalau kerja di Hongkong itu potongan 7 bulan ya, 3.000 dolar Hongkong itu 5 juta loh. Kalau dirupiahkan 7 bulan 3.000 dolar Hongkong dulu potongannya. Terus saya interview lagi ya interview dengan majikan yang sampai sekarang ini, sampai 10 tahun gini lah ya. Saya interview itu dulu anaknya itu yang Down syndrome itu, yang masih kecil itu, masih 4 tahun gitu kan. Saya belum nggak begitu ngeh ya kalau dia itu nggak bisa jalan gitu kan. Dia cuma ngomong ini nggak bisa ngomong, tapi nggak ngomong kalau anak ini agak kurang mental gitu, apa ya, penyakit itulah, mengidap mental gitulah ya. Mungkin masih kecil belum kelihatan ya, masih cantik kok. Dulu itu kecilnya cantik ya, sekarang pun juga cantik lah. Terus saya kan jaga 2 anak ya, itu kakaknya waktu itu masih 5 tahun, terus itu yang kecil 4 tahun kan ya. Interview akhirnya saya kerja sampai sekarang inilah ya. Pokoknya kalau saya ya, daripada gini ya, kerja dengan suasana yang tidak enak, pokoknya itu nggak enak, nggak betah. Kalau kamu kerja udah nggak betah itu pasti nanti menjalani semua kerjaan itu malah error kan. Malah kita nggak konsen, nggak fokus, nggak happy, nggak bahagia gitu kan. Yang pikirannya pokoknya bosen, pokoknya males gitulah, nggak ada semangat. Karena emang nggak cocok, nggak suka ya. Emang sih kadang kita ngomong jangan ngebreak, pertahankan. Tapi kalau emang udah nggak bisa dipertahankan itu majikan itu, apalagi misal nanti malah majikan galak dipertahankan ya kan. Juga Hongkong kan banyak kasus ya, kayak dulu itu dianiaya, di apa gitu ya. Kalau saya misalnya sampai dianiaya, saya lawan lah ya. Orang saya suasana kayak gitu aja saya berani kabur, apalagi misalnya aniaya gitulah. Mending ya saya pukul balik misalnya majikan sampai mukul, atau saya ambil pisau dapur aja ya. Harus lawan gitu kan, kita juga harus bisa melawan kan ya. Pikirannya misalnya se-RR-nya mending saya selamat gitu kan, daripada dianiaya sampai ngeri itulah ya. Kalau lihat berita-berita yang kayak dulu itu Erwiana itu sampai kakinya melempuh, sampai kurus kering gitu, dianiaya gitu. Kalau dianiaya kayak gitu, apa nggak berusaha kabur gitulah, mencari kesempitan gitu ya, kesempatan dalam kesempitan. Tapi saya tuh itulah, pokoknya saya kabur karena memang saya nggak suka dengan suasananya kerja kayak gitu. Kerja 2 rumah, HP-nya kalau pagi sampai malam disita, nggak boleh HP-HPan gitu kan, jenuh gitu ya. Sedangkan saya kerjanya cuma di rumah. Pokoknya kalau kerjanya saya cuma di rumah gitu aja kan bosen gitu lah. Yang nganterin neneknya, yang jemput neneknya. Saya ikut itu kadang kalau misalnya mereka belanja keperluan rumah, yang belanja neneknya itu kan mungkin ya juga neneknya dibayar anaknya, bisa saja kan kayak gitu. Terus saya yang bersih rumah. Alah, kalau bersih itu nggak ada selesainya kalau kerja bersih itu. Makanya saya nggak suka. Oh ya guys, itu kalau di Hongkong itu kalau apa itu terminate, kalau ngebreak itu pokoknya itu ribetnya itu ya masalah waktu itu. Soalnya kalau Hongkong itu kalau terminate atau ngebreak itu harus keluar dari Hongkong gitu ya. Kalau Singapura kan enggak ya. Kalau Singapura mau terminate, mau ngebreak itu tetap stay di Singapura. Kalau Hongkong itu enggak, kita harus keluar dari Hongkong sampai visa itu turun gitu loh. Visa baru itu kan, yang dulu kan udah fail ya, udah break lah ya, udah break kontrak, terus majikan baru
saya harus keluar Hong Kong, mau nggak mau harus keluar itu selama sampai visa turun. Biasanya sih kalau menunggu di Hong Kong itu lebih cepat, misalnya kadang 2 minggu 14 hari gitu ya, atau paling lama itu 3 minggu, terus nanti kita langsung kerja ke majikan baru itu. Tapi kalau misalnya majikan baru itu masih kadang ada yang kerja dulu, ada ya pembantu yang dulu belum keluar, ya kita harus menunggu sampai pembantunya itu keluar dulu, baru kita masuk kerja di situ. Ya, terus saya dulu menunggu visanya di Cina itu ya. Saya di Cina itu 3 minggu. 3 minggu tapi gini ya, bukan 3 minggu lurus gitu, enggak. Pertama 9 hari saya masuk, terus keluar Cina lagi, terus bikin visa lagi. Terus yang keduanya itu kayaknya cuma 7 hari ya. 9 sama 7 hari, terus saya kembali ke Hong Kong lagi. Ya dulu nunggu visanya saya di Cina, bukannya di Makau. Kan biasanya di sini kalau nunggu Cina itu, nunggu visa itu ada 2 pilihan. Kalau nggak Makau ya di Cina. Ya maksudnya Cina bukan Beijing ya, Cina daratan gitu. Bukan Peking, Beijing itu kejauhan. Paling Cina Shenzhen gitu. Shenzhen itu kan paling cuma dari Songso itu 20 menit nyampe lah ya. 20 menit nyampe, terus di situ cop visa, terus tinggal di Cina gitu. Dulu agensi saya itu punya teman gitu ya, kan nggak ada boarding house itu banyak kayak penampungan gitu, nggak ada sih agensi saya di Makau juga nggak ada, di Cina juga nggak ada, tapi mereka punya teman atau saudara gitu. Jadi kita nunggu visa di sana, kita ya sambil bantu-bantulah kerja gitu. Ya dapat duit, kadang dikasih duit seminggu $500, $200 gitu ya, lumayan lah buat uang saku gitu ya. Misalnya nanti masuk ke majikan baru kan belum gajian gitu ya, buat nambah uang saku gitu kan. Sama saja kita itu part time atau lembur di rumah orang gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Masih kalau di Makau itu kan, kalau di penampungan gitu kan kita malah keluar uang banyak kan, soalnya ya walaupun namanya di penampungan sih makan ya kayak gitulah, tau lah ya, di penampungan di asrama itu makan nggak ada yang enak kan. Pengen makan enak ya beli sendiri gitu kan. Kalau kita ikut orang, maksudnya part time gitu kan, makan ikut dengan orang tersebut gitu kan. Jadi kita nggak perlu beli sendiri gitu ya. Kan beli juga mahal gitu di sini. Ya itulah, kalau ya pokoknya saya itu gila, nekat gitulah ya. Nekat kabur dari rumah majikan. Dulu di Singapura juga iya, masalahnya dengan nenek itu. Tapi kalau di Singapura itu saya ini aneh gitu loh. Kalau agensi Singapura yang nggak tahu ya, kurang apa gitu ya, kalau perlindungannya gitu apa. Saya itu kan nggak kuat dengan neneknya, terus saya malam-malam juga ya kan ya, saya kan jauh juga tempatnya. Saya malah nggak dibukain pintu, malah saya terus itu agensinya takut ya, mungkin ya mereka takut saya bunuh atau apa, ya nggak mungkin lah, orang saya, masalahnya saya nggak betah dengan nenek gitu kan. Ya pokoknya begitulah ya friend. Tapi kerja di luar negeri itu jangan mikir gajinya gede ya. Ya pokoknya itu susah, banyak tantangan, banyak cobaan gitulah. Kalau nggak cocok juga, kalau nasib lagi nggak baik ya itu dapat majikan yang nggak enak gitulah ya. Kalau nggak pelit makanan, banyak pekerjaan, semua itu apa ya, nggak ada yang manis lah. 90% itu kerja di luar itu nggak ada yang enak ya. Enaknya itu 10% lah. Paling enaknya apa, pas gajian pun langsung dikirim ke Indonesia kan. Paling kita nyisain itu sedikit di sini buat libur gitu kan, buat keperluan membeli apa-apa di sini. Yang di rumah taunya minta duit, nggak taunya yang di sini ngirit biar bisa kirim banyak, ngirit, nggak jajan, kadang nggak libur gitulah. Pokoknya itu 80%, 95% lah susah. Yang 50% itu
itu senangnya pas gajian, pas liburan, pas libur gitu ya. Kalau libur itu rasanya waktunya kok cepat banget gitu. Ya begitulah lah ya, pokoknya kalau bisa itu ya kita semua berharap ya, maksudnya semua TKW gitu berharap dapat majikan yang baik yang ngertiin kita gitu ya, gaji lancar gitu, maksudnya pekerjaan ya normal lah, nggak terlalu overdosis ya, normal itu ya, bukan terus. Kalau kan ada juga di sini banyak kan ya menjaga anjing, 5 anjing di sini gitu, jaga anjing. Kalau anak Kristen atau non Muslim itu ya ya semua sih ada juga ya, tapi kalau bisa kalau saya itu jangan memilih job yang ada anjing gitulah ya. Ya tapi kadang ada yang happy suka gitulah. Kalau saya sukanya mending menjaga anak gitulah. Kalau menjaga orang tua itu saya nggak punya pengalaman gitulah. Ya itulah pengalaman saya nekat kabur pokoknya karena saya nggak suka dengan majikan itu. Ya semoga para pekerja TKW, TKI pokoknya semua sukses lancar tanpa halangan. Oke guys, itulah sekian dari saya, cerita saya pernah kabur di Singapura, saya juga pernah kabur, tapi kalau di Singapura saya langsung dipulangkan dulu. itu kalau di Singapura malah saya itu udah 1,5 tahun karena neneknya itu apa ya, pokoknya itu saya serba salah gitu, saya nggak suka lah pokoknya intinya. Terus saya nekat kabur gitu ya, makanya saya tahu kaburnya itu ya ke agen, tapi agennya nggak mau nerima, malah agennya manggil polisi. Terus saya di kantor polisi, tapi kan kalau Singapura itu kan ada mal ya, bahasa Melayu gitu. Terus itu saya dulu di kantor polisi, maksudnya kenapa kamu keluar dari majikan ya, di interview itu ya karena nggak suka. Terus tapi mungkin itu majikannya itu anak-anaknya juga nggak tahu orang tuanya itu kayak gitu, ya udah terus saya langsung dipulangkan, dibelikan tiket pulang Indonesia terus ke Hong Kong ini. Ya begitulah, sekian dulu dari saya ya friend. Waalaikumsalam.